Saya ingin beralih dulu ke Pak Wamen. Pak Wamen, Pak Indrawan tadi mengatakan bahkan plastik saja untuk kemasan dan juga untuk SIM card itu sudah mulai dihemat pemakaiannya. Limbahnya makin diminimalkan. Dan tahun ini 10 Januari kan Hari Lingkungan Hidup Nasional ya Pak Dias ya. Temanya adalah mengakhiri polusi plastik. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita orang di Jakarta, Jabodetabek sangat terbiasa pakai plastik, Pak. Bagaimana itu persisnya mengakhiri polusi plastik, Pak Wamen? Ya, jadi kalau plastik itu sendiri kita harus mengakui bahwa awalnya ada inovasi terkait plastik itu sebenarnya for a good cause. Karena dulu kan belum ada plastik, orang pakai kayu jadi harus nebang. Nah, terkait itu karena ada inovasi plastik, plastik dianggapnya sebagai inovasi yang Lebih ramah lingkungan. Karena membantu tidak menebang pohon. Betul. Oke. Coba sekarang, ini bolpen yang saya pegang, ini kanan saya pegang, yang Mas pegang, mana yang nggak dari plastik? Ya, ini Jadi plastik, Pak. semua kita hidup tidak mungkin tanpa plastik. Jadi hal itu harus kita akui dulu bahwa memang plastik pada awalnya itu adalah sebuah inovasi yang ramah lingkungan, tapi seiring waktu kita pun jadi kebingungan, wah ini plastiknya udah numpuk semua nih, bagaimana caranya ya? Dan mungkin baru realize bahwa wah plastik itu ketika terkena UV light dia akan terdegradasi, terfragmentasi menjadi mikroplastik, lalu nanoplastik yang ukurannya sangat-sangat kecil dan bisa menjadi polutan yang super bahaya. Jadi sekarang fakta-fakta sudah menunjukkan banyak kali-kali yang tercemar mikroplastik, nanoplastik, dan ikan yang kita makan sudah ada nanoplastiknya. Minuman teh yang kita seduh pakai yang kotak-kotak seduh-seduhan itu juga ada mikroplastiknya, sehingga bukan suatu hal yang mengejutkan ketika ada studi yang menunjukkan bahwasanya sudah ada nanoplastik di dalam tubuh kita. Justru ketika bayi itu lahir, itu sudah ada plastik di dalam situ. Jadi padahal bukan manusia plastik. Bukan. Jadi sudah ada sudah terbentuk plastik di situ. Dan kalau ada studi lain yang saya sering sampaikan bahwasanya setiap minggu itu kita tidak sadar kita menelan nanoplastik seukuran kartu kredit setiap minggunya. Sebagian keluar, sebagian kena. Tapi yang bahaya ketika studi dari Jepang mengatakan mikroplastik atau nanoplastik itu sudah ada di udara. Nah, ketika sudah ada di udara, itu masuknya ke paru-paru, itu tidak ada ruang atau tempat untuk keluar. Jadi ketika itu numpuk terus, ya sudah. Jadi sudah takdir aja, ini tinggal menunggu waktu kapan Karena kita mati. fakta-fakta itulah kemudian dipilihlah tema mengakhiri polusi plastik. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana sekarang caranya mulai dari kita lagi yang reduce, reuse, recycle itu gitu. Dan juga yang keempat bukan hanya reduce, reuse, recycle, tapi ada juga return to earth. Return to earth itu artinya menggunakan produk-produk yang biodegradable, yang tidak menjadi makroplastik dan nanoplastik. Dan untuk itu artinya bukan berarti kita langsung, produksi plastik harus nol, enggak juga. Tidak ekstrim ya? Karena lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita nggak usah hidup sama plastik. Handphone Anda aja plastik, gimana? Pesawat isi-isinya semua dari sini, kita jalan semua plastik, mau ganti apa? Balik lagi tadi, kalau semua kita ganti misalnya ke kayu lagi, hutan habis gitu kan. Jadi kayunya sudah hampir tidak ada, Pak. Nah, sudah gontongan semua kemarin. Tapi bicara soal tadi yang Pak Dia sudah katakan di awal, soal waste to energy itu, Pak. Kesadaran untuk memilah sampah, itu kan pada sekian tahun yang lalu sempat sebetulnya dikemukakan di Indonesia. Tapi kelihatannya sekarang itu semacam adem ayem lagi begitu, Pak Wamen. Apakah kemudian pemerintah melihat bahwa budaya memilah sampah itu penting untuk digerakkan lagi, karena kalau tidak nanti net zero emission 2060 mungkin akan susah dicapai, Pak. Bagaimana, Pak? Ya kembali lagi itu semua kepada diri kita sendiri ya. Kita mau sampaikan mau seperti apa, semasif apa campaign ini. Dan saya rasa
ini bukan saya rasa, maaf, ini menurut studi dan untungnya Gen Z sekarang ini jauh lebih peduli lingkungan daripada mungkin boomers ataupun malah lebih generasi sadar milenial. Gen Z ya? Iya. Ketimbang Gen Y, Gen X, atau baby boomers? Semakin muda semakin kesadaran terkait lingkungan semakin tinggi. Oke. Jadi dan kita juga seneng nih banyak aktivis-aktivis di Bali, itu ada si Gary Bencegip yang dari Sungai Watch, terus ada Pandawara dan segala macam anak-anak muda ini. Jadi ini membantu sekali, membantu kerja pemerintah untuk meningkatkan awareness dalam mengatasi permasalahan sampah plastik ini. Tetapi bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain juga. Dan untuk yang sampah plastik ini kita berusaha bagaimana caranya recycling rate di Indonesia ini bisa meningkat. Karena recycle rate kita ini masih sangat-sangat rendah, mungkin di angka kisaran 9%, 10%, hitungan lain ada yang bilang 14%, tapi intinya sangat-sangat rendah. Kalau kita mau menjadi negara maju dan kita boleh saja bilang oke, kita akan hidup tanpa plastik, recycle rate-nya yang harus dikejar. Bukan berarti plastiknya yang tidak produksi, tetapi recycling rate-nya dan bagaimana caranya hidup supaya kita produksi plastik itu tidak membahayakan makhluk hidup yang ada. Nah, ada misalnya kebijakan-kebijakan lain, impor sampah plastik, itu dulu kita pernah mengimpor setiap tahun 260.000 ton per tahun. Tapi itu sudah kita stop karena kita berpikiran kalau memang ada industri recycle di Indonesia yang membutuhkan bahan untuk di-recycle plastiknya, kenapa tidak ambil sampah plastik yang ada di Indonesia? Karena toh banyak juga. Recycle rate kita masih kecil kan, dan dari total sampah yang ada di Indonesia 56,63 juta ton per tahun, itu sekitar 19%-nya itu sampah plastik. Jadi artinya kalau kita tutup impor sampah plastik, industri-industri yang ada di Indonesia juga tetap bisa survive, tetap bisa jalan karena supply sampah plastiknya masih ada di Indonesia. Hanya kembali lagi kita harus rajin milah. Kalau kita tidak milah lagi, nanti industri recycle-nya itu, industri daur ulangnya jadi tidak punya supply. Artinya, ada rencana untuk campaign nasional tidak itu Pak Wamen? Soal, kalau dulu saya ingat ketika tahun kapan ya, itu menghemat listrik itu jam 9 sampai 12 kalau tidak salah, matikan listrik. Itu sangat nancep itu di media massa, di mana-mana diputar terus. Dan kita ingat, ada rencana untuk melakukan campaign seperti itu tidak lagi? Saya rasa kalau yang untuk ending plastic pollution itu sudah kita kampanyekan. Dan saya mengakui bahwa saya bukan paling jago dalam mengkampanyekan sesuatu karena saya bukan orang yang mengerti bagaimana cara mengkampanyekan sesuatu. Maka dari itu ketika kita melakukan kegiatan, kita sering mengundang dan melibatkan para generasi-generasi muda untuk ikut misalnya kegiatan membersihkan sampah di sungai, sampah di waktu itu di Bali kita juga pernah terus dilakukan. Tapi ada juga tadi terkait, mungkin saya mau menambahkan sedikit, tadi Pak Indram bicara terkait artificial intelligence. Ya, ini satu hal yang menurut saya, kalau tadi Pak Indram bilang untuk memonitor supaya energi bisa efisien, tapi at the same time, kita harus hati-hati juga dengan yang namanya artificial intelligence. Karena teman-teman di sini pasti pakai semua yang namanya ChatGPT, Gemini, Grok dan lain sebagainya. Grok sedang di ban Pak. Grok, oh iya. Sedang di ban ya. Nah, itu kita harus tahu, mungkin setiap kita entry biasa, itu air yang digunakan untuk servernya dan kilowatt hour-nya mungkin hanya sekitar 0, sekian, itu sekitar 10 sampai 20 mililiter kayak minum tegukan air glek gitu. Setiap kita nanya-nanya siapa sih Leonardo penyiar Metro TV gitu. Nah, tetapi ketika AI itu misalnya GPT-3 gitu, dia train, itu menghabiskan energi listrik 1280-an megawatt hour. Nah, dan itu akan dihabiskan dalam waktu
3 bulan, mungkin 3-4 bulan. Sementara Indonesia per kapita kita konsumsi hanya 1.700-an kilowatt hour per tahun, satu orang. Jadi ketika kita prediksikan berapa sih listrik yang akan digunakan oleh artificial intelligence tahun 2030, anggapnya jika artificial intelligence ini sebuah negara, dia akan menjadi negara keempat yang terbesar. Tahun 2030 dengan jumlah terawatt hour-nya mungkin sekitar 1.100-an, sementara Indonesia 2030 nanti akan meningkat, baru akan meningkat dari 200 menjadi 400 terawatt. Jadi kita harus hati-hati juga yang dengan namanya artificial intelligence, terutama dalam penggunaan listriknya. Terima kasih Pak Wamen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.